Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pagi-pagi, selamat pagi, dan mari kita sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, kita sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak, mari kita perhatikan ke depan. Silakan. Ini ada beberapa yang kita harus pelajari, terutama kerajaan Islam di Nusantara. Pertama kita bahas kerajaan di Nusantara ini, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Yaitu Samudra Pasai ini salah satunya kita ketahui bagaimana kita bahwa Samudra Pasai ini pertama kali kerajaan Islam berdiri. Siapakah pendiri kerajaan Samudra Pasai itu? Kemudian siapa raja-raja yang pernah memerintah Samudra Pasai itu? Kemudian bagaimana peranan kerajaan Samudra Pasai? Kemudian mengapa Samudra Pasai mengalami kemunduran? Nanti pertama kita siapa sih pendiri kerajaan Samudra Pasai ini? Kerajaan Samudra ini yaitu pertama itu pendirinya Najmuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Dia digantikan oleh Najmuddin Al-Kamil atau disebut juga Marah Silu atau Sultan Malik As-Saleh yang dikerjakan dengan Syekh Ismail dari dinasti Mamaluk, daerah Mesir atau negara Mesir, merebutnya dari Najmuddin Al-Kamil. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Malik As-Saleh menikah secara politik dengan Putri Ganggang Saridar dan Perlak. Kemudian Sultan Malik As-Saleh memerintah sampai tahun 1297. Nah, selanjutnya Sultan Malik As-Tahir memerintah minta bantuannya yang menulis dalam catatannya bahwa Samudra Pasai merupakan satu kerajaan yang sangat besar. Nah, selanjutnya, bagaimana peranan kerajaan Samudra Pasai? Peranannya ada dua, diantaranya pertama sebagai pusat penyebaran agama Islam, yaitu awal mulanya bahwa Islam datang dari Arab maupun dari Persia maupun dari negara lain dan masuk ke Samudra Pasai. Yang kedua sebagai pusat perdagangan yang juga berfungsi sebagai pertama menambah pembekalan dalam pelayaran, kedua mengurus soal-soal perkapalan, ketiga sebagai tempat bongkar muat barang dagangan. Dan kerajaan tersebut mengalami kemajuan disebabkan oleh beberapa faktor. Letaknya yang sangat strategis pertama, karena di pinggir pantai maupun di pelabuhan-pelabuhan besar yang banyak dikunjungi oleh para pedagang maupun para musafir dari negeri Arab maupun dari negeri luar. Kedua, mulai melamahnya kerajaan Samudra Pasai ini yaitu oleh adanya namanya kerajaan Sriwijaya. Dan kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kerajaan Pasai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama terjadinya perebutan kekuasaan. Kedua, mendapatkan saingan dari kerajaan Malaka, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua itu kita bahas itu kerajaan berikutnya yaitu kerajaan Malaka. Yang siapa pendirinya, kemudian raja-rajanya pernah memerintah siapa saja dan peranannya siapa saja. Mari kita lihat untuk pendirinya kerajaan Samudra Pasai. Itu pertama itu bahwa belum selesai kita lihat itu pendirinya kerajaan Malaka yaitu adalah Pramisora, seorang pangeran dari Majapahit yang melarikan diri bersama pengikutnya pada saat terjadi perang Pregrek. Kemudian Pramisora kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Dan selanjutnya Iskandar Shah berhasil mengembangkan kerajaan Malaka dan memerintah dari 1396 sampai 1414. Selanjutnya raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Malaka yaitu setelah Sultan Iskandar Shah, kerajaan Malaka diperintah oleh pertama Muhammad Iskandar Shah, kedua oleh Muzaffar Shah atau Sultan Muzaffar Shah.
Tuh. Kemudian selanjutnya untuk kerajaan tersebut dilanjutkan oleh Sultan Mansur Shah. Kemudian pada masa ini hidup seorang laksamana yang bernama Hang Tuah yang ikut mengembangkan Malaka. Pertama itu Raja Sultan Alauddin Shah. Kedua Sultan Mahmud Shah. Itu sebagai kelanjutannya. Kemudian sekarang kembali kepada peranan kerajaan tersebut atau kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka cenderung berkembang sebagai kerajaan maritim yang antara lain memiliki peranannya sebagai wilayah transit tempat penghubung jalur perdagangan antara dunia barat dan dunia timur. Yang pertama yaitu tempat untuk bongkar muat barang dagangan. Kemudian kemunduran kerajaan tersebut, yaitu kerajaan Malaka ini karena adanya serangan dari bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Bulquirque. Dampak tersebut ya akibatnya dikuasainya Malaka oleh Portugis adalah para pedagang, khususnya para pedagang Islam tidak lagi mau singgah di Malaka dan lebih memilih Aceh. Kemudian terusnya Banten sehingga Aceh dan Banten berkembang. Selanjutnya itu kerajaan Aceh. Dan Aceh itu pendirinya dan rajanya, dan peranannya juga kemundurannya. Pendirinya yaitu kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah dengan ibu kotanya adalah Kota Raja. Kemudian kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena ada beberapa penyebab. Letak Aceh sangat strategis dan memiliki pelabuhan yang baik sebagai tempat singgahnya para pedagang. Aceh kaya hasil lada sebagai barang ekspor. Aceh dikuasainya kerajaan Malaka oleh Portugis. Dan raja-raja kerajaan Aceh. Peninggalan Sultan Ali Muhayyad Shah, Aceh dilanjutkan oleh pertama Sultan Salahuddin, kedua Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahad, ketiga Sultan Iskandar Muda, yang keempat Sultan Iskandar Thani, yang kelima Putri Sri Alam Prameswari. Itulah raja-raja yang sudah mengalami penggantian. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan di saat Malaka. Selanjutnya peranan kerajaan Aceh. Pada saat kerajaan Aceh memiliki peranan antara lain itu pertama sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam yang begitu besar. Sampai peninggalannya saat ini disebut dengan Aceh itu disebut Serambi Mekah dan ada masjid itu peninggalannya Baitur Rahman. Kedua sebagai daerah transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam dan bangsa lain. Kemunduran kerajaan Aceh. Kemunduran kerajaan Aceh antara lain disebabkan oleh satu, kurangnya adanya pengganti raja yang cakap. Dua, terjadinya perebutan kekuasaan antara golongan Teku atau golongan bangsawan dengan Teku golongan ulama, Tengku golongan ulama. Tiga, kalah bersaing dengan Portugis yang sedang berkuasa di Malaka. Itulah kerajaan-kerajaan diantaranya. Itu hanya 3 kerajaan dulu kita sampaikan, nanti berlanjut untuk kedepannya. Dan untuk hari ini cukup hanya 3 kerajaan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.